Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan, ila akhiril hadis. Jamaah sidang tarawih yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih dengan tertib. Mudah-mudahan besok kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, enggak batal, tidak makruh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini temanya adalah menyambut Ramadan. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia, gembira dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Semua pintu neraka dibuka, ditutup. Jadi haram kita yang bahagia menyambut bulan suci Ramadan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa saja keistimewaan bulan suci Ramadan? Kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Iftarada fihi siyamuhu, di bulan ini diwajibkan, dipardukan puasanya. Kemudian apalagi keistimewaan bulan suci Ramadan nih malam ini? Tuftahu abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, abwabul jahannam, ditutup, dikunci semua pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu asyayatin, dan juga dibelenggu setan-setan. Mudah-mudahan kita nggak jadi setan. Amin ya rabbal. Siapa itu setan yang nggak ngelaksanain puasa? Setan lah, kan wajib puasa itu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana mereka yang tidak puasa karena ada sebab seperti menstruasi atau sakit itu berbeda. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang boleh tidak puasa? Pertama, yang sakit. Yang kedua, kalau perempuan kedatangan menstruasi haid, atau dia sedang melahirkan, atau sedang menyusui, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka boleh tidak puasa tapi bayar nanti kalau sudah sempat di bulan yang lain. Itu kata Al-Quran. Tapi bagaimana kita yang sempat cuman kerja doang? Maka wajib berpuasa. Ini mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini puasanya benar. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang mewajibkan puasa? Yang mewajibkan puasa pertama istiqmalu Sya'ban, sempurna Sya'ban 30 hari itu udah kemarin. Tadi itu tanggal 30. Yang kedua ru'yatul hilal, adalah adanya hilal. Hilalnya sudah terlihat. Kalau kemarin kata ahli falakiyah baru 2 derajat, maka pada hari ini sudah cukup.
Jadi itu yang menyebabkan sababu wujubis siyam, yang menyebabkan wajibnya puasa. Kenapa? Jadinya kita ngikut pemerintah. Kemudian rukun puasa ada berapa? Ada 2. Yang pertama niat. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Sekarang udah baca tuh, udah niat. Boleh dilakukan setelah isya karena harus malam. Menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, diwajibkan niatnya di malam hari, khusus untuk puasa Ramadan. Maka kapan tuh waktunya niat? Mulai dari habis isya sampai menjelang subuh, itu niat. Bagaimana orang yang tidak niat pada waktu itu? Maka puasanya tidak sah, tapi wajib menahan seperti orang puasa. Makanya hati-hati, karena niat itu rukun. Rukun itu harus diperhatikan. Yang kedua rukun puasa adalah al-imsaku anil muftirati, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sekaligus yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke mulut, baik itu yang bisa dimakan ataupun yang tidak biasa dimakan, dimasukin dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Itu namanya muftirat. Kemudian apa lagi? Bersenggama dengan istri. Yang ketiga istimna, mencari kesenangan sampai mengeluarkan sperma, itu juga dapat membatalkan puasa. Bagaimana dengan yang mimpi? Tidak batal yang mimpi. Mimpi sampai keluar tidak batal. Tapi kalau yang dipegang-pegang batal. Jadi hati-hati, ini harus sempurna puasa. Kemudian belajar menjaga semua lubang yang ada di lubang kita. Kuping, ada yang sebagian mengatakan batal, tapi ada yang makruh. Usahakan jangan dikorekin pada waktu kita puas. Ini tidak banyak yang mengatakan tidak membatalkan, tapi memakruhkan, dijaga. Masuk sikat gigi itu kan makruh setelah zawal, setelah zuhur. Jadi usahakan pagi menjelang subuh udah beres tersebut. Jadi menjaga agar ibadah puasa kita sempurna puasanya. Kemudian pahalanya juga kudu dijaga. Jangan sampai ini puasa cuma dapat capek sama haus doang. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Khamsatu asya'a tuhbitus syiyam. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa, pahalanya bukan puasanya. Yang pertama al-kizbu, berdusta. Sekecil apapun jangan berdusta di bulan suci Ramadan. Yang kedua an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah kita wal ghibah, membicarakan perbuatan orang lain yang benar-benar dia lakukan. Ghibah itu makan membicarakan orang sesuai dengan kelakuannya. Stop bulan Ramadan, gak usah dibicarakan lagi. Banyakin baca Quran, zikir. Maka malam ini nih anak-anak muda, yuk kita tadarusan bareng. Di rumah juga ngapain malam minggu? Udah jangan melancong dulu lah, ini Ramadan. Bisa ngapa-ngapain. Maaf ya Bu ya, agak lama dikit malam pertama, nggak apa-apa ya Pak ya. Malam pertama agak lama dikit, jadi 10 menit. Kalau biasanya 7 kultum, saya minta 3 menit tambahan. Itu yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita batal puasa dan pahalanya jangan batal. Kemudian wan nazratu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maka harus menjaga pandangan, kata Sayyidina Ali, la tattabi'in nazra bil nazri. Fa innalakal ula wa alaikal ukhra. Janganlah kau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang selanjutnya. Kalau ngeliat cakep pertama udah, jangan lihat lagi. Fa innalakal ula, yang pertama itu keuntungan buat kamu, wa alaikal ukhra, pandangan yang kedua menjadi dosa. Jaga pandangan, yuk bareng-bareng kita saling ingetin. Ya, saya juga suka lupa Bang Wendy. Iya kan sama. Jadi jangan sampai lupa.
Ini jangan sampai pahala kita hilang. Karena kata Nabi, rubbas shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal athas. Banyak orang puasa tapi puasa nggak ada pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Besok ramein masjid aja daripada nonton TV, nonton gibah. Bulan puasa nonton gibah. Bulan puasa ngeliatin makanan, mengen-mengenin dong, mending di masjid. Kita tadarusan. Yang sempet, kalau yang nggak sempet ya nggak apa-apa, yang kerja. Kita ramein masjid kita nih yang lagi dibangun. Kita doain bareng-bareng, ibu-ibu, bapak-bapak, biar masjid ini cepat selesai. Bulan tahun depan kita sudah sholat dengan nikmat, adem, nggak takut kehujanan. Ini malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga masjid kita pembangunannya lancar. Amin ya Rabbal. Terakhir sholat taraweh. Izinkan kami Masjid Al Ihsan melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Karena memang para sahabat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah bersepakat melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat di masjid, 8 rakaat di rumah. Witirnya terserah mau 3 atau 11. Jadi di masjid itu dilakukan 20 rakaat, itu dilakukan Nabi, yang 8 itu dilakukan di rumah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi silakan kita berharap ya inilah yang benar. Semuanya bagus, taraweh semua, tapi mudah-mudahan kita bisa lakukan semua. Kita sholat taraweh 20 rakaat di masjid, ditambah 8 rakaat di rumah nanti kalau keburu. Jadi abis tidur nih bangun jelang itu kita sholat lagi 8 rakaat di rumah. Itu yang dilakukan Nabi, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, aku melihat Nabi sholat 8 rakaat dan aku sangat melihat sholat itu sangat bagus. Jadi di sini sholat, di rumah sholat. Begitu. Nah ingetin solehnya usolli sunnatat taraweh rakaataini, kalau jadi imam-imaman, kalau makmum jadi makmum. Apa garansi bagi orang yang taraweh? Kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang qiyamul lail, yaitu salat taraweh di bulan suci Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, ampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, yang akan datang dan yang sudah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Enak sholat taraweh, maka jangan tinggalkan. Dari sekarang kita niat puasa sebulan, tarawehnya juga sebulan. Amin ya Rabbal. Yuk kita niat puasa sebulan. Menurut Imam Hanafi boleh meniatkan puasa sebulan, khawatir kita ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumas syahri kullihi. Saya niat puasa sebulan penuh. Jadi takut kelupaan, malam ini udah kita niatin sebulan penuh. Semoga Allah meridhoi, Allah kasih kita sehat walafiat, jiwa dan raga, berkah milik rezeki, dan paling utama ibadah kita diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanti selanjutnya perihal Ramadan itu akan dibahas oleh yang lain. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatian, maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.